Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Bapak Trisna Wijaya, SEI MESY, selaku dosen pengampu mata kuliah Vintage Syariah. Perkenalkan, kami dari kelompok 8A. Di sini kami akan membahas mengenai crowdfunding syariah dalam ekosistem Islamic Social Finance, implementasi akad dan manajemen risiko pada pendanaan UMKM. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arifana dengan NPM 231002009 sebagai moderator dari kelompok 8. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu ada Falha Hilmatul Aliyah dengan NPM 231002016, ada Eva Dwi Suciati dengan NPM 231002017, ada Wafa Syakila Herdani dengan NPM 231002026, ada Dihayu Setianingsi dengan NPM 231002036, dan ada Silvi Saada dengan NPM 231002044. Baik, untuk selanjutnya ada materi presentasi di mana terdapat pendahuluan dan metode. Lalu ada materi mengenai yang pertama, konsep dan mekanisme crowdfunding syariah. Yang kedua, peran crowdfunding dalam ekosistem sosial finance syariah. Yang ketiga, instrumen jiswab digital atau zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Yang keempat, yaitu penerapan akad fikih dalam transaksi crowdfunding. Yang kelima, kerangka regulasi OJK untuk crowdfunding syariah. Lalu yang keenam, yaitu implementasi dan mitigasi risiko proyek, yang akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Baik, saya Dia Istianingsi dengan NPM 036. Di sini saya akan memaparkan terkait pendahuluan. Perkembangan teknologi digital telah mendorong lahirnya berbagai inovasi keuangan, salah satunya crowdfunding syariah yang mengadaptasi mekanisme crowdfunding konvensional dengan prinsip syariah menggunakan akad mudorobah, musyarakah, dan ijaroh berbasis bagi hasil. Di Indonesia, model ini semakin relevan seiring meningkatnya penggunaan vintage, khususnya untuk mendukung pembiayaan UMKM yang kesulitan mengakses lembaga keuangan formal, serta pengelolaan dana ziswab secara lebih transparan dan akuntabel berbasis digital. Meskipun memiliki potensi besar, implementasi crowdfunding syariah masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah masyarakat, keterbatasan infrastruktur teknologi, dan kebutuhan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan vintage syariah di Indonesia. Untuk selanjutnya itu adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini, di mana menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi kasus untuk memahami secara mendalam. Dalam mekanismenya, menggunakan mekanisme crowdfunding syariah dalam ekosistem Islamic Social Finance, khususnya terkait implementasi dan manajemen risiko. Nah, data ini juga dikumpulkan melalui studi kasus pustaka dari berbagai sumber seperti jurnal ilmiah, buku, artikel, dan dokumen resmi yang relevan. Data tersebut juga kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi melalui tahapan reduksi data, penyajian data berdasarkan tema, dan penarikan kesimpulan mengenai pola implementasi, potensi, manfaat, serta identifikasi dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan proyek crowdfunding syariah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dan juga mekanisme crowdfunding syariah. Di mana crowdfunding ini merupakan sistem pendanaan di suatu usaha atau aktivitas ekonomi dengan mengumpulkan dana dari masyarakat umum yang dilakukan melalui jejaring internet dan dapat diakses oleh masyarakat. Nah, adapun dalam perspektif syariah, crowdfunding ini harus menghindari unsur riba, gharar, dan juga maisir. Nah, di Indonesia sendiri, platform crowdfunding syariah ini memastikan bahwa setiap proyek yang didanai sudah melalui proses seleksi, sehingga hanya usaha yang halal dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang bisa didanai. Crowdfunding dalam perspektif syariah tidak hanya menjadi alternatif pembiayaan yang inovatif, tetapi juga menjadi solusi ekonomi yang inklusif. Nah, selanjutnya ada mekanisme terkait crowdfunding syariah. Yang pertama ada registrasi dan juga verifikasi. Nah, di sini baik investor ataupun pengelola proyek harus mendaftar di platform, lalu dilakukan proses verifikasi dan juga harus memastikan identitas dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Yang kedua, masuk ke tahap pengajuan proposal, di mana pengelola proyek mengajukan ide atau rencana bisnis yang nantinya akan dinilai apakah layak dan sesuai prinsip syariah. Nah, yang ketiga, jika proposal lolos, maka akan masuk ke tahap persetujuan proyek dan juga pendanaan investor. Di sini, proyek yang sudah disetujui akan ditawarkan kepada investor, dan juga investor dapat memilih untuk menanamkan dananya.
Selanjutnya, dana yang sudah terkumpul akan masuk ke tahap penyaluran dana, yaitu dana disalurkan kepada pengelola usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati. Setelah itu, proyek akan masuk ke tahap pelaksanaan dan juga monitoring. Nah, pada tahap ini usaha dijalankan dan tetap diawasi oleh platform agar berjalan sesuai dengan rencana dan prinsip syariah. Kemudian hasil dari usaha tersebut akan masuk ke tahap bagi hasil, di mana keuntungan akan dibagikan kepada investor dan juga sesuai dengan akad, misalnya mudharabah atau musyarakah. Nah, yang terakhir ada tahap laporan dan juga evaluasi. Platform akan memberikan laporan kepada investor terkait kinerja proyek sekaligus melakukan evaluasi jika terdapat kendala ataupun resiko. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran crowdfunding dalam social finance syariah. Teknologi finansial atau fintech telah merevolusi sektor filantropi dengan memudahkan masyarakat untuk terlibat langsung dalam aksi sosial, seperti penggalangan dana bagi korban bencana, pendidikan, hingga pemberdayaan usaha mikro. Nah, melalui berbagai model, crowdfunding mulai dari berbasis donasi, imbalan atau reward, kepemilikan saham atau equity, hingga pinjaman atau peer-to-peer lending. Masyarakat kini memiliki fleksibilitas lebih untuk berkontribusi sesuai dengan tujuan keuangan dan sosialnya. Nah, di Indonesia, kehadiran platform seperti kitabisa.com, ayopeduli.id, dan wecare.id membuktikan bahwa digitalisasi mampu memperkuat solidaritas nasional sekaligus menciptakan ekosistem keuangan yang lebih inklusif dan partisipatif bagi kemaslahatan bersama. Nah, crowdfunding kini muncul sebagai solusi pendanaan alternatif yang strategis bagi perusahaan rintisan atau startup dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang sedang merencanakan pengembangan bisnisnya. Melalui platform berbasis daring, pelaku usaha dapat menjangkau basis investor atau kontributor yang sangat luas guna mengumpulkan modal secara kolektif. Dana yang terkumpul dari sistem ini dapat dialokasikan secara fleksibel untuk berbagai kebutuhan yang krusial, misalnya mulai dari upaya ekspansi pasar, peningkatan kapasitas produksi yang lebih efisien, hingga dukungan biaya untuk riset dan peluncuran produk atau inovasi baru ke publik. Nah, keunggulan utama dari crowdfunding ini dibandingkan dengan skema pembiayaan tradisional seperti kredit perbankan, yaitu terletak pada kemudahan akses dan fleksibilitasnya. Nah, jika perbankan konvensional seringkali menerapkan persyaratan administratif yang kaku serta prosedur evaluasi yang sangat panjang dan rumit, nah crowdfunding ini menawarkan jalur yang lebih jauh terbuka bagi para pengusaha. Di sini saya akan menyampaikan mengenai instrumen Jiswap digital yang merupakan model penggalangan dana berbasis teknologi yang menggabungkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam satu platform crowdfunding syariah. Nah, sistem ini dijalankan sesuai dengan prinsip syariah, yaitu bebas dari riba, gharar, dan maisir. Tujuannya untuk mendukung kegiatan sosial, pemberdayaan UMKM, dan pembangunan masyarakat. Secara dasar syariah, zakat memiliki aturan yang jelas dalam Quran Surat At-Taubah ayat 60, yaitu hanya disalurkan kepada 8 golongan atau asnaf, yang artinya zakat bukan dana bebas, tetapi memiliki aturan distribusi yang tegas dan terarah. Nah, sementara itu, infak dan sedekah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 261 yang menekankan bahwa harta yang dikeluarkan di jalan Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Nah, untuk wakaf tersendiri itu terdapat hadis dari Umar bin Khattab yang menunjukkan bahwa harta wakaf tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, tetapi manfaatnya digunakan untuk kepentingan umat, seperti itu. Nah, selain itu juga ada Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 menegaskan larangan riba. Karena itu, dalam sistem digital, pengelolaan dana Jiswap harus menggunakan akad yang jelas, seperti akad tabarru atau wakalah, yang tanpa bunga, spekulasi, atau ketidakjelasan. Nah, secara praktik, Jiswap digital memungkinkan masyarakat berdonasi secara online melalui e-wallet atau transfer bank syariah. Nah, platform ini juga menyediakan fitur transparansi seperti laporan real time, bahkan menggunakan teknologi seperti blockchain untuk meningkatkan kepercayaan. Nah, di Indonesia, perkembangan Jiswap digital ini didukung oleh Badan Amil Zakat Nasional dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kolaborasi ini dengan bank syariah tentunya seperti bank muamalat juga memperkuat sistem pembayaran dan pengelolaan dana. Nah, kedepannya potensi Jiswap digital sangat besar gitu, yang diperkirakan akan terus meningkat hingga ratusan triliun rupiah. Namun tantangan utama masih pada literasi digital masyarakat
zakat, dan perlindungan data. Oleh karena itu, edukasi dan tata kelola yang baik menjadi kunci agar sistem ini bisa berkembang secara berkelanjutan. Sekian, terima kasih. Yang di sini saya akan memaparkan terkait penerapan akad fikih. Yang pertama yaitu akad mudorobah. Mudorobah merupakan akad kemitraan antara pemilik modal atau sohibul mal dan pengelola usaha atau mudorib. Dalam konteks crowdfunding syariah, investor bertindak sebagai sohibul mal yang memberikan dana, sementara pemilik proyek atau pengusaha bertindak sebagai mudorib untuk mengelola dana tersebut. Keuntungan yang diperoleh dari proyek akan dibagi berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan, jika terjadi kerugian, investor menanggungnya kecuali jika disebabkan oleh kelalaian pengelola. Terus akad yang kedua yaitu musyarakah. Musyarakah merupakan akad kemitraan di mana dua pihak atau lebih berkontribusi dalam modal dan berbagi keuntungan maupun risiko sesuai dengan kesepakatan. Dalam crowdfunding syariah berbasis musyarakah, para investor bersama-sama memberikan dana untuk suatu proyek dan keuntungan dibagi berdasarkan porsi modal yang disetorkan. Model ini mencerminkan prinsip keadilan karena risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional. Terus yang ketiga yaitu akad ijaroh. Ijaroh ini merupakan akad sewa-menyewa yang dapat diterapkan dalam crowdfunding syariah, terutama untuk proyek-proyek yang memerlukan aset tertentu. Dalam model ini, dana yang dikumpulkan digunakan untuk membeli aset yang kemudian disewakan kepada pihak lain. Dan keuntungan berasal dari pembayaran sewa yang dilakukan oleh penyewa. Yang keempat yaitu struktur hibrida. Di beberapa platform crowdfunding syariah juga mengadopsi struktur hibrida yang merupakan kombinasi dari beberapa akad di atas. Misalnya, model musyarakah dapat dikombinasikan dengan ijaroh, di mana investor dan pengelola usaha bersama-sama membeli aset, kemudian aset tersebut disewakan untuk mendapatkan pendapatan yang akan dibagi sesuai dengan porsi kepemilikan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu mengenai kerangka regulasi OJK untuk crowdfunding syariah. Nah, jadi OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dengan kewenangan mengatur dan mengawasi seluruh sektor jasa keuangan termasuk fintech syariah. Nah, yang pertama ada nomor 57 POJK nomor 57 garis miring 2020 dan nomor 16 garis miring 2021 mengenai equity crowdfunding syariah. Nah, POJK nomor 57 2020 mewajibkan penyelenggara urun dana memiliki izin OJK, modal minimum, dan standar keterbukaan informasi. Nah, bagi penyelenggara syariah, wajib tersedia Dewan Pengawas Syariah dan rekening dana yang dipisahkan untuk menghindari ikhtilat. Lalu, POJK nomor 16 tahun 2021 melengkapi dengan mengakomodasi efek syariah seperti sukuk mudorobah dan musyarakah, serta mewajibkan akad sesuai fatwa DSN MUI dicantumkan secara transparan dalam prospektus. Selanjutnya yaitu POJK nomor 10 garis miring 2022 mengenai LPBBTI atau P2P lending syariah. Nah, POJK nomor 10 2022 memperkuat persyaratan modal, tata kelola, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen fintech lending. Penyelenggara syariah wajib menggunakan akad fikih muamalah seperti murabahah, mudorobah, musyarakah, wakalabil ujroh atau kod. Lalu memiliki Dewan Pengawas Syariah yang terdaftar di OJK dan melaporkan setiap produk atau akad baru sebelum diluncurkan sebagai bentuk pengawasan. Selanjutnya yaitu pengaturan social finance syariah oleh OJK. Nah, OJK mendorong social finance syariah melalui roadmap keuangan syariah, koordinasi dengan BWI, untuk wakaf uang digital, dan regulatory sandbox bagi inovasi platform zakat atau impact digital. Nah, OJK juga berkoordinasi dengan Basnas untuk memastikan platform fintech mitra Basnas memenuhi standar akuntabilitas keuangan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Nah, selain regulasi OJK, ada juga Fatwa DSN MUI sebagai landasan kepatuhan syariah. Yang pertama ada peran dan kewenangan DSN MUI. Nah, jadi DSN MUI ini berwenang menerbitkan fatwa keuangan syariah yang diadopsi oleh OJK dan Bank Indonesia sebagai referensi kepatuhan. Produk yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI dapat dicabut izinnya oleh OJK, sehingga fatwa memiliki kekuatan hukum tidak langsung. Mekanisme ini menciptakan sinergi antara hukum positif dan hukum Islam dalam sistem keuangan nasional. Yang kedua yaitu fatwa kunci. Nah, DSN MUI nomor 117 garis miring 2018 mengatur fintech syariah secara menyeluruh, menetapkan akad yang diperbolehkan seperti kod konsumtif,
mudorobah atau musyarakah bagi hasil produktif, lalu murabahah, salam, istisna, jual beli, dan wakalah bil ujro dasar hubungan platform pengguna. Nah, untuk equity crowdfunding, akad musyarakah menjadi yang paling relevan karena seluruh bentuk riba, goror, dan maisir diharamkan. Lalu yang terakhir yaitu Fatwa Wakaf Produktif dan Zakat Digital. Fatwa nomor 106 garis miring DSN MUI garis miring 2016 memberikan landasan bagi penghimpunan wakaf uang melalui platform keuangan digital termasuk kas wakaf link sukuk. Adapun Fatwa nomor 123 garis miring DSN MUI garis miring 2018 mengizinkan investasi sebagian dana zakat pada instrumen aman seperti sukuk dan deposito syariah. Memperluas pengelolaan zakat dari konsumtif ke produktif. Nah, jadi DSN MUI juga mengakui sahnya transaksi digital dalam ibadah maliyah, membuka jalan platform fintech sebagai kanal resmi penghimpunan JIS. Oke, baik. Untuk selanjutnya itu ada studi kasus terkait implementasi atau mitigasi risiko proyek crowdfunding syariah. Nah, di mana ada kelompok tani sejahtera membutuhkan modal sebesar 150 juta untuk mengembangkan budidaya sayuran organik. Nah, akan tetapi mereka menghadapi permasalahan atas keterbatasan akses terhadap pembiayaan dalam perbankan konvensional yang kerap mensyaratkan agunan dan prosedur yang panjang. Nah, di mana sebagai solusi kelompok tani ini memilih untuk mengajukan pembiayaan atau pendanaan melalui platform crowdfunding syariah atau amanah vintage syariah dan menggunakan akad musyarakah berbasis bagi hasil. Nah, setelah melalui proses seleksi dan analisis kelayakan, proyek berhasil ditayangkan dan dana terkumpul dari banyak investor dalam beberapa minggu. Nah, akan tetapi dalam perjalanannya terdapat sejumlah risiko yang berpotensi merugikan berbagai pihak yang terlibat. Nah, selanjutnya itu adapun permasalahan dalam pelaksanaan proyek crowdfunding syariah terdapat beberapa risiko utama yang harus dihadapi. Pertama itu risiko gagal panen. Nah, di mana akibat faktor cuaca atau fluktuasi harga pasar yang tidak terduga. Kedua itu ada risiko gagal bayar, di mana pengelola tidak mampu untuk membagikan hasil kepada investor sesuai kesepakatan di awal. Untuk ketiga itu ada risiko penyalahgunaan dana yang digunakan tidak sesuai peruntukannya dalam akad. Nah, apabila risiko-risiko ini tidak dikelola dengan baik, maka kepercayaan masyarakat terhadap platform crowdfunding syariah dapat menurun dan merugikan investor yang telah menanamkan modalnya. Untuk meminimalkan risiko tadi, platform menerapkan beberapa langkah mitigasi yang terstruktur. Platform crowdfunding syariah menerapkan sejumlah langkah mitigasi secara menyeluruh, di mana sebelum proyek ditayangkan, maka platform melakukan analisis kelayakan usaha dan verifikasi identitas pelaku usaha secara ketat. Dana yang terkumpul juga dikelola melalui rekening penampungan atau disebut dengan escrow akun agar tidak disalahgunakan. Selain itu juga dilakukan monitoring secara berkala dan disertai dengan pelaporan rutin kepada investor sebagai bentuk transparansi, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah atau prinsip yang telah ada dan juga dijaga untuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah seperti OJK dan Fatwa DSN MUI dengan mekanisme yang terstruktur atau secara menyeluruh. Crowdfunding juga terbukti bahwa mampu menjadi sebagai alternatif pembiayaan yang aman dan halal sekaligus memberikan peluang investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya dan sesuai dengan nilai-nilai Islam bagi masyarakat secara luas. Baik, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari hasil presentasi. Crowdfunding syariah merupakan inovasi keuangan digital yang menggabungkan teknologi finansial dengan prinsip ekonomi Islam. Melalui platform digital, sistem ini dapat memperluas akses pembiayaan bagi UMKM sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam investasi halal. Nah, selain itu juga, crowdfunding syariah juga berpotensi untuk memperkuat ekosistem Islamic Social Finance melalui integrasi dengan instrumen JIS digital, sehingga penghimpunan dan penyaluran dana sosial menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel.
Namun, keberhasilan implementasinya bergantung pada efektivitas regulasi, kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kemampuan platform dalam pengelolaan resiko. Nah, oleh karena itu diperlukan sinergi antara regulator, lembaga keuangan syariah, pengelola platform, dan masyarakat agar crowdfunding syariah ini dapat mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.